Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di pembelajaran operasi teknik kimia. Kali ini kita akan membahas tentang aliran fluida. Berdasarkan yang sudah Anda ketahui, bahwa wujud zat itu terbagi menjadi 3. Pertama, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang termasuk ke dalam fluida itu adalah zat cair dan zat gas. Jadi, semua yang termasuk ke dalam kondisi fasa cair dan gas itu adalah fluida. Fluida merupakan zat yang tidak dapat menahan perubahan bentuk, zat yang dapat mengalir. Fluida dibagi menjadi 2 golongan, yaitu fluida tak mampu mampat, yang densitas fluidanya hanya sedikit terpengaruh oleh perubahan besar terhadap tekanan dan suhu. Contohnya H2O. Jika H2O atau air diberikan tekanan, maka tidak akan terjadi perubahan fasa. Kedua, fluida mampu mampat atau disebut juga dengan compressible fluid, yaitu fluida yang apabila diberi gaya tekanan, maka volume dan suhunya akan mengalami perubahan. Contoh, gas H2, CO2, O2, dan LPG yang ada di rumah Ananda. Jadi, LPG itu jika pada kondisi tekanan atmosfer atau 1 atm, maka kondisi fasanya adalah berbentuk gas. Sedangkan di dalam tabung itu karena tekanannya sudah dirubah, sehingga bentuk LPG di dalam tabung gas tersebut adalah cairan. Begitu juga dengan gas-gas yang sudah dikompresi yang dimasukkan ke dalam tabung yang lain-lainnya, seperti oksigen yang ada di rumah sakit dan lain-lain. Berdasarkan aliran, fluida dibagi menjadi 3. Pertama, aliran laminar, yaitu aliran yang bergerak dengan kondisi lapisan yang membentuk garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Kedua, aliran transisi merupakan aliran yang perubahan dari aliran laminar ke turbulen. 3. Aliran turbulen, yaitu aliran fluida yang partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi. Bentuk jenis aliran fluida dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu aliran laminar, alirannya aliran yang tenang, lurus, sedangkan transisi merupakan aliran perubahan, dan turbulent flow merupakan aliran yang acak. Contohnya kalau di air sungai yang deras. Untuk menganalisis jenis aliran fluida dilakukan dengan menghitung bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds merupakan parameter yang tidak memiliki satuan. Untuk menghitungnya, menggunakan rumus densitas dikali dengan diameter tempat fluida mengalir dikali kecepatan alirannya dan dibagi dengan viskositas. Fluida yang memiliki bilangan Reynolds di bawah 2100 itu adalah termasuk jenis aliran laminar. Sedangkan fluida dengan rentang nilai Reynolds 2100 sampai 4000 itu merupakan aliran transisi. Dan untuk fluida yang memiliki nilai Reynolds besar dari 4000 adalah aliran turbulen. Fluida memiliki beberapa parameter, di antaranya densitas, viskositas, tekanan, temperatur, dan debit. Baiklah, akan kita bahas satu persatu.
Yang pertama, densitas. Densitas merupakan satuan yang menunjukkan massa per satuan volume suatu fluida. Jadi, nilai massanya dibagi dengan volumenya. Pada laboratorium, kita dapat menghitung sendiri berapa densitas, yaitu dengan menimbang berapa cairannya dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan piknometer. Piknometer itu tersedia dengan beberapa volume, ada yang 5 mili, 25, dan lain-lain. Nah, nanti cairan itu akan dimasukkan ke dalam piknometer, setelah itu ditimbang, dan berapa massa yang didapat akan dibagi dengan volume yang tertera pada piknometernya. Itulah nilai densitasnya. Densitas juga dinyatakan dengan specific gravity atau biasa disingkat dengan SG, yaitu perbandingan densitas suatu fluida terhadap fluida standar. Untuk zat cair biasanya digunakan densitas H2O atau air dengan nilai densitas 1000 kg per cm kubik. Kedua, viskositas. Viskositas ini adalah kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida. Viskositas fluida berhubungan dengan gaya gesek antar lapisan fluida ketika suatu lapisan bergerak melewati lapisan yang lain. Pada zat cair, viskositas disebabkan terutama oleh gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul. Sedangkan pada gas, viskositas muncul karena tumbukan antar molekul. Setiap fluida memiliki nilai viskositas yang berbeda. Contohnya saja, pada air minum dan pada selai nanas atau air yang sudah dicampur dengan gula itu memiliki perbedaan masing-masing nilai viskositas. Semakin kental suatu cairan, maka akan semakin tinggi pula nilai viskositasnya. Ketiga, tekanan. Tekanan adalah gaya normal per satuan luas. Jadi, gaya normal, gaya yang diberikan dibagi dengan luas bidang yang mendapat gaya tersebut. Pada fluida terdapat namanya tekanan hidrostatis. Untuk menghitungnya dapat menggunakan tekanan sama dengan densitas dikali nilai gravitasi dikali dengan ketinggian cairannya. Tekanan ini memiliki nilai tekanan absolut dan tekanan terukur. Keempat, temperatur. Temperatur menunjukkan adanya energi panas pada suatu benda. Satuan temperatur dalam standar internasional adalah Kelvin tanpa derajat. Dan temperatur juga memiliki beberapa jenis satuan yang lain seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan lain-lain. Yang kelima adalah debit. Debit merupakan volume fluida yang dikeluarkan setiap waktu. Untuk menghitung debit fluida digunakan rumus kecepatan aliran dikali dengan luas penampang tempat cairan itu dilewatkan. Pada debit terdapat hukum kekekalan debit atau disebut juga dengan persamaan kontinuitas. Jadi, pada hukum kekekalan debit ini dianggap debit pada semua sisi pipa yang dilewatkan fluida adalah sama, sehingga walaupun besar ukuran pipa atau kecil ukuran pipanya atau ukuran pipanya tidak seragam, maka debit yang lewat di sana adalah sama. Jadi kita dapat menentukan berapa kecepatan dari fluida yang melewati pipa dengan luas penampang lebih besar dan kecepatan di pipa dengan memiliki luas penampang yang lebih kecil.
Biasanya, kecepatan fluida akan semakin tinggi pada luas penampang yang lebih kecil dan berbanding terbalik untuk luas pipa yang memiliki penampang lebih besar. Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mengalirkan air pada pipa, jika kita perkecil ukuran pipa tersebut, maka air yang lewat akan semakin kencang. Nah, sekian penjelasan tentang materi aliran fluida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.